selamat pagi. Mbak, atas nama siapa nih? Atas nama Ibu Galuh. Oh, Ibu Galuh ya. Dan masnya ini namanya siapa? Mas Ahmad ya. Mas Ahmad, selamat pagi Mas Ahmad dan Ibu Galuh ya. Perkenalkan saya Mas Isal. Di sini saya nanti akan melakukan atau mendampingi konsultasi pada Mas dan Ibu ya. Jadi bisa disebutkan nama lengkap Anda dan alamatnya. Saya Ahmad dari Banten. Alamatnya Oh iya, sudah sesuai ya Mas ya. Baik, sebelumnya di sini bersama ibunya ya, ibunya. Dan gimana Bu kabarnya pagi hari ini? Kabar saya baik. Terus kabarnya Masnya gimana? biasa aja. Oh biasa aja. Jadi Mas tadi menyampaikan biasa saja ya. Biasanya kayak gimana sih Mas? Biasanya itu seperti saya ini mas, kayak lelah aja. Makanya kemana-mana pikiran saya bisa. Oh gitu. Kira-kira menurut Mas kok bisa seperti itu? Ada apa ya Mas? Ya, kebetulan saya ini suka minum alkohol. Oh begitu ya Mas ya. Terus Mas juga akhirnya kurang tidur ya tampaknya ya. Ya, betul. Betul, pulang malam ya. Tidurnya jam berapa? Sekitar jam 1 mungkin juga. Jam 1. Nah, jadi kita nanti akan diskusikan lebih lanjut ya kayak masalah Masnya. Dan seperti itu ya Bu ya. Untuk waktunya sekitar 10 menit saja, apakah disetujui? Ya, tapi di sini saja ya. Baik. Baik Bu, jadi hasilnya tadi sekiranya ada hal yang menurut saya agak janggal ya. Kira-kira kalau tekanan darahnya biasanya berapa? Biasanya tuh 120 ke 80. 120 per 80. Nah, jadi menurut hasil saya tadi ini di sini itu tekanan darahnya 130 ya per 90. Jadi cukup tinggi ya Mas ya. Nah, kira Masnya ini kayaknya nampaknya karena hubungannya dengan kurang tidur itu juga ya Mas ya. Terus saya lihat tadi juga nadinya juga cepat Mas, duk gitu ya Mas. Mas juga merasakan gitu ya, bergebar-gebar ya. Baik. Baik Mas, bisa diceritakan lebih lanjut mengenai kebiasaan yang minum alkohol itu Mas? Ya, sebenarnya saya tidak mau sih musisi alkohol, cuma sejak SMP saya mengalami kelainan fisik. Betul. Seperti apa Mas? Seperti saya dibully, dipukul, dijauhi teman-teman, gitu, seperti itu. Lalu apa yang Mas lakukan setelah itu? Dan setelah itu saya dijauhi nurse dan saya memutuskan untuk kemana-mana sendiri. Dan pas itu saya juga pernah untuk mencari solusi ke teman dekat saya untuk ini, dan teman dekat saya itu menyarankan untuk minum minuman keras. Oh gitu, berarti Mas dapat informasi untuk minum minuman keras itu dari teman ya? Baik-baik, saya paham mengenai hal tersebut dan saya turut berduka ya atas kejadian yang telah menimpa Mas dahulu. Dan lalu setelah kejadian tersebut, apa yang Mas rasakan? Saat saya pertama kali minum alkohol itu saya merasa panas, pusing seperti itu. Tapi kelamaan itu membuat saya tenang. Jadi alkohol itu sebagai kehidupan gitu buat saya. Oh begitu ya Mas ya. Lalu selanjutnya setelah Mas minum ini, kira-kira Mas ingat nggak pertama kali minum tahun berapa? Saya waktu itu sedang menginjak SMA sih mas. Sejak SMA ya, dan saat ini berarti sudah lulus SMA ya. Lulus SMA berarti sekitar selang berapa tahun? Dari sekarang? Selama 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun ya, berarti sejak dari awal minum 3 sampai 4 tahun. Lalu apa yang Mas rasakan setelah 3 sampai 4 tahun itu? Sebenarnya saya merasakan tenang sih mas gara-gara minum alkohol itu. Saya lebih bisa untuk mengekspresikan diri saya lewat alkohol, ke teman-teman tidak bisa. Lalu apa perubahan yang Mas rasakan? Misal ada mungkin kesulitan tidur atau ada kebugaran fisiknya misalnya menurun, yang dulu Mas merasa fit banget sekarang ada gimana gitu? Ada yang berubah nggak Mas? Ya, saya kadang merasa seperti denyut jantung saya itu merasa cepat. Lalu juga saya merasa pusing sih sebenarnya, dan tidurnya juga tidak tertata ya karena saya sering berumah. Gitu Bu. Lalu Ibu dari kondisi anaknya tersebut apa yang Ibu lihat ya perubahannya mungkin dari sebelum minum sampai sekarang? Yang saya lihat ya anak saya jadi sifatnya berubah ya. Istri juga mengenal. Ya, saya paham mengenai apa yang Ibu
dirasakan ya. Baik, jadi kita akan diskusikan lebih lanjut dan kita akan cari solusinya. Seperti itu ya Mas ya. Ya udah, saya tahu apa yang kata Mas saya sampaikan. Saya itu juga pengen untuk membagikan orang tua saya, cuma saya bingung, saya belum kerja, kehidupan saya saat itu seperti ini. Iya, silakan bisa nangis dulu ya Mas ya. Nak, tenangkan dirimu nak. Pasti ada solusi lain selain minum. Enggak, ibu nggak tahu perasaan aku hari ini. Aku kacau ibu. Ibu nggak tahu. Mas ya. Baik Mas, Mbak, Ibu ya bisa tenang dulu, Ibu mungkin bisa keluar ya. Ya. Mas bisa duduk di sini bentar ya. Ya. Sabar ya Bu ya, memang kalau dua kepala disatukan itu memang nggak bisa ya. Itu juga anak Ibu, tapi ingat perjuangan ketika Ibu membesarkan dia ya. Saya minta maaf ya Mas harus melihat perdebatan tadi. Iya, nggak apa-apa. Saya paham kok apa yang Ibu rasakan. Ibu mungkin bisa tenangkan diri dulu. Saya akan melanjutkan ngobrol ya dengan Mas nanti. Terima kasih ya Mas. Terima kasih. Ya, gimana Mas? Sudah tenang? Lumayan. Jadi sebenarnya saya ajak relaksasi nafas dulu ya. Yuk, bisa tarik nafas dulu, nanti hitungannya 4, ditahannya 5, dikeluarkan dari mulut 7. Ya, bisa ditahannya. Yuk, tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, 3, 4, 5, hembuskan dari mulut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, hebat Mas. Nah, sudah tenang? Bisa diulangi lagi ya, diulangi mandiri ya. Ya, baik, sudah Mas, hebat, luar biasa. Nah, di sini saya lihat ya Mas, kita akan diskusikan lebih lanjut lagi mengenai apa yang kita bahas tadi ya Mas ya. Saya paham memang amarah Mas itu tidak bisa ditahan dan itu sudah Mas lepaskan. Apakah itu bagus ya Mas ya? Tapi nanti saya akan mengajari Mas cara bagaimana melampiaskan emosinya lebih baik lagi. Oke ya Mas? Ya Mas, bagaimana ya Mas, saya takut untuk seperti tadi, saya sebenarnya tidak mau ke ibu saya Mas. Iya, baik, saya paham mengenai apa yang Mas rasakan. Nah, jadi Mas, di sini kira-kira mengenai kebiasaan Mas tadi itu, apakah Mas sering melakukan hal tersebut ya di rumah? Iya sih Mas, kadang saya kalau misalkan minum obat ataupun sedang pusing, saya kadang memukul ibu saya. Oh, baik. Kira-kira kalau memukul seperti itu baik atau buruk ya Mas? Buruk sih. Iya, buruk. Lalu apa yang Mas rasakan ketika memukul itu? Saya pertama merasa senang aja sih Mas, tapi lama-kelamaan kayak merasa menyesal juga. Oh, baik. Jadi Mas juga merasa menyesal ya. Jadi di sini saya tegaskan ya Mas, perbuatan itu merupakan buruk ya Mas, dan itu juga merugikan orang lain. Saya harap Mas bisa mengerti dengan keadaan kondisi tersebut kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk resiko perilaku kekerasan Mas, atau perilaku kekerasan. Nah, saya di sini punya ini ya Mas ya, motif perilaku kekerasan. Nah, perilaku kekerasan itu seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya? Di sini ada ya Mas ya. Nah, oh kosong, ternyata di sini ya. Nah, di sini perilaku kekerasan itu bentuknya untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Jadi seperti entah tadi seperti apa kira-kira yang tergambarkan di pikiran Mas ketika secara fisik itu seperti apa melukai seseorang? Jadi mukul ibu saya. Mukul ya. Lalu secara psikologis seperti apa di pikiran Mas? Kayak minum-minuman keras mungkin. Oh baik, saya luruskan ya Mas. Jadi kalau secara psikologis itu Mas seperti menghardik, menggertak. Nah, itu juga salah satu perilaku kekerasan ya Mas. Di sini sudah paham ya Mas. Lalu tanda gejalanya Mas yang merah, tegang ya tadi ya. Pandangannya juga tajam, intinya marah seperti itu. Itu yang Mas rasakan ya. Iya, saya paham. Baik, saya sudah paham mengenai kondisi Mas. Dan di sini saya sudah paham mengenai apa yang Mas rasakan terlebih dahulu. Saya yakin sebenarnya Mas bisa kok untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi.
nanti saya akan bantu ya. Nah di sini selanjutnya bagaimana perasaan Mas setelah mengetahui mengenai apa itu perilaku kekerasan dan ternyata yang Mas lakukan itu merupakan perilaku kekerasan. Ya tentunya saya belum dapat informasi seperti itu sih Mas. Saya baru kali ini dapat informasi seperti itu. Saya terima kasih. Saya lebih terima kasih. Baik, seperti itu ya Mas ya. Kira-kira nanti kita akan belajar cara mengontrol perilaku kekerasannya seperti apa di rumah. Kalau misal emosi seperti apa. Masnya bersedia ya? Ya, ini bisa dibaca dulu. Nah, di bawah. Nah, jadi Mas tadi salah satu cara mengontrol emosi, mengontrol apa itu semisal Mas emosi, nah itu adalah dengan relaksasi nafas dalam ya Mas. Tadi sudah kita ajarkan juga. Tadi hitungannya berapa? Ayo ingat ya Mas. Jadi Hitungannya 4, 7. Salah. Nih, kurang lebih kurang tepat ya Mas seperti ini. Yang pertama 4 ditarik, terus 5 ditahan, 7 dilepaskan lewat mulut. Bentar ya Mas. Selanjutnya adalah Mas juga bisa kalau emosi itu memukul bantal. Saya ambilkan dulu ya bantalnya. Nah ini Mas ada bantal, bisa ditahan dulu ya. Yuk. Nah tangannya diletakkan di atas bantal. Yuk, bisa dipukul sekeras-keras. Lagi, yuk, lagi. Nah hebat, bagus. Ulangi lagi Mas yuk. Yuk dilepaskan emosinya ya. Sambil teriak apa-apa. Oh ya baik. Luar biasa ya Mas ya. Nah, sudah nanti Mas ketika semisal di rumah lagi emosi bisa mukul bantal, bisa mukul kasur. Nah kan lebih lembut ya Mas ya. Tangan Mas juga gak bakal luka juga. Itu ya. Nah yang merugi kan bantalnya bukan orang lain ya. Gitu. Kira-kira gimana Mas menurut pendapat Mas dengan memukul bantal ini? Saya merasa lebih tenang sih, tidak merugikan orang lain juga. Baik, biasa bagus ya Mas ya. Kira-kira Mas sudah paham mengenai apa yang Mas akan lakukan dan juga ketika semisal emosi marah meledak-ledak bisa dipukul bantalnya atau relaksasi nafas dalam tadi seperti itu ya. Nah, terus kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini Mas? Ya, tentunya tadi saya dapat informasi ya Mas terkait kekerasan seperti itu, dan saya juga diajarkan untuk menerapkan relaksasi nafas dalam yang tadi kemarin 4, 5, 7 sama kalau misalkan emang lagi emosi untuk memukul bantal saja dengan Iya, betul sekali, hebat Mas, luar biasa ya. Bisa dilanjutkan. Kira-kira kalau relaksasi nafas dalam Mas ingin di jam berapa aja? saya pengennya malam sih, kalau sebelum tidur. Oke, baik. Saya izin tambahkan ya Mas. Jadi betul, malam sebelum tidur sama ketika bangun pagi. Nah, kan sambil menghirup udara segar ya, buka jendela, terus sambil dihirup udaranya sambil relaksasi nafas dalam. Itu ya, saya yakin Mas bisa karena banyak kali hal positif yang nanti akan menghampiri Mas kalau Mas bisa mengontrol emosi. Seperti itu ya. Baik, saya panggilkan Ibu sebentar ya. Ya, silakan Ibu. Nah. Bisa duduk Bu. Nah ini jadi saya tadi sudah mengajarkan bagaimana cara melampiaskan emosi, cara manajemen stres dengan tarik nafas dan mukul bantal. Bu, gue minta maaf ya Bu, selama ini Ibu selalu pukul Ibu kalau marah-marah. Terus juga kayaknya Ibu juga jadi anak yang gak berbakti. Selama ini juga belum kerja, belum bisa bagian Ibu. Karena ibu juga minta maaf karena ibu gampang marah-marah semenjak ibu ditinggal sama bapak. Ibu juga minta maaf ya Nak. Iya Bu, Ibu bakal. Iya, saling dulu dong sama Ibu. Ya, saling dulu. Iya bagus. Nah jadi kalau dia seperti itu ya luar biasa sekali. Ibu juga orang yang kuat ya karena bisa menghadapi fitur. Kemudian ibu juga masih kuat nih bisa memanggil ibunya meskipun bapak sudah nggak ada ya. Nah dijaga ya ibunya ya. Gitu. Nah lalu selanjutnya kira-kira mengenai kebiasaan minum alkohol tadi, Mas kira-kira suka minum apa lagi? Saya suka minum teh. Teh ya. Kopi juga bisa ya Mas ya. Jadi mungkin bisa dialihkan ke minum teh. Kira-kira menurut Mas gimana?
visualisasi. Nanti tehnya kan ada banyak rasa juga ya, ada anggur, ada leci dan lain-lainnya gitu ya Mas ya. Ibu juga nanti bisa nyiapkan tehnya juga di rumah ya, biar Vigo nanti bisa minum-minum yang segar juga dan juga tentunya menyehatkan. Karena teh itu banyak manfaatnya Mas ya. Nanti bisa mengurangi itu alkohol yang sudah di tubuh Mas itu ya. Lebihnya seperti itu. Gimana menurut Mas? Ya, saya depannya akan melakukan seperti ini. Iya, kalau lebihnya seperti itu ya. Saya yakin Mas itu bisa kok melakukan itu semua. Lalu selanjutnya di sini kan sudah ada ibu. Saya pesan kepada ibu untuk ketika dia marah atau sebagainya difasilitasi bantal atau dibiarkan berdiam diri dulu ya. Jadi bisa menjauhkan dari barang-barang yang tajam atau barang-barang yang mudah pecah ya Bu ya. Kalau lebihnya seperti itu ya Bu ya. Sudah bisa dipahami? Terima kasih banyak Mas. Iya, ada yang ingin ditanyakan? Ini nggak ada sih Mas. Iya, dari Mas ada yang ingin ditanyakan juga? Ya, cukup ya. Saya yakin Mas bisa, Ibu juga bisa ya. Kalau lebihnya seperti itu karena kita sudah selesai, alhamdulillah kita nanti akan saya persilakan untuk kembali ke rumah dan kita akan bertemu lagi 1 minggu ke depan untuk membahas mengenai perkembangan dari Vigo. Tentu itu ya. Baik, cukup ya, mungkin kita cukupkan untuk waktunya di sini saja ya. Hari Senin berarti ya. Hari Senin. Tempatnya di ruang konsultasi saja. Mungkin seperti itu saya cukupkan. Terima kasih ya. Semoga sehat selalu dan sembuh bisa dibawa juga ini ya. Terus ini untuk ibu juga ya. Terima kasih.